Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian, soleh soleha, beserta para ayah dan bunda barangkali sedang menemani. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Bapak bisa membagikan video terkait dengan kisi-kisi ujian sekolah pelajaran TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sekali lagi, TIK itu adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, kisi-kisinya di dalam pelajaran TIK ini nanti insya Allah hari Senin materinya terkait apa aja selain mungkin selebaran yang telah diberikan, ya, selebaran dalam bentuk file PDF. Nah, Bapak juga ingin memberikan kisi-kisi dalam bentuk visual atau video. Nah, kira-kira materinya apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu materi umum terkait dengan pelajaran TIK. Nggak terlalu banyak kalau terkait dengan materi umum, diantaranya ini, tokoh-tokoh di dalam dunia teknologi. Nah, salah satunya adalah Mark Zuckerberg. Nah, Mark Zuckerberg ini adalah pencipta Facebook, aplikasi Facebook. Nah, Facebook itu adalah media sosial untuk berinteraksi satu sama lain, ya. Di situ ada yang namanya add friend, unfriend, ada saling komen, saling berbagi dan sebagainya. Nah, Mark Zuckerberg ini salah satu orang terkaya di dunia, ya. Karena apa? Karena pengaruhnya di dalam dunia teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang misalkan sudah puluhan tahun gak ketemu, dengan adanya Facebook, maka orang tersebut bisa saling ketemu, gitu kan. Nah, berarti Mark Zuckerberg ini dia bisa si aplikasinya itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, seperti itu. Ini tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua ada yaitu Jeff Bezos. Nah, Jeff Bezos ini adalah CEO dari Amazon. Amazon itu adalah seperti apa ya, kalau di Indonesia itu seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Jadi pelopor toko online atau e-commerce di dunia ini adalah Amazon. Nah, makanya si Jeff Bezos ini, karena dia pelopor, dia salah satu orang terkaya juga di dunia, ya. Angka jelasnya kurang lebih seperti ini. Nah, angka jelasnya seperti ini, ya, kekayaannya. Selanjutnya, setelah mengenal tokoh-tokoh di dalam dunia TIK, di dalam dunia teknologi, ada nih, ya, cara duduk dalam menggunakan komputer. Nah, ini ada beberapa ilustrasi atau gambar. Yang pertama ini nih. Nah, ini juga kurang baik. Karena apa? Karena terlalu dekat dan dia tidak tegak lurus duduknya, ya. Selanjutnya yang kedua juga ini dia membungkuk. Ya, ini berbahaya untuk tulang punggung. Jadi ini juga keliru. Yang ketiga ada ini, ya, tidak lurus juga duduknya dan tangannya pun terlalu ke bawah. Nah, ini juga nggak boleh. Dan yang benar adalah seperti ini. Duduk tegak lurus, ya, tangannya tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas, tapi sejajar dengan keyboard dan juga monitor. Dan juga ini nih, monitor dan kepala itu sejajar. Nah, ini tempat duduk yang ideal dan yang benar, seperti ini. Jadi diperhatikan, ya. Insya Allah kisi-kisi ini akan hadir dan ada di USTK nanti. Selanjutnya, nah, terkait dengan hardware dan juga software. Nah, hardware itu apa? Hardware itu adalah perangkat keras di dalam sebuah komputer. Artinya apa? Karena dia itu perangkat keras, berarti dia bisa dipegang, bisa dirasakan oleh diri kita. Misalkan yang pertama di sini, ya. Ini ada monitor. Monitor itu adalah untuk menampilkan layar atau menampilkan data di dalam layar. Nah, datanya dari mana? Dari CPU di sini. Nah, jadi data-data diproses di CPU, ditampilkan ke layar monitor. Lalu inputan atau masukannya dari mana? Nih, ada mouse dan juga keyboard. Nah, kalau mouse itu adalah yang bisa menggerak-gerakkan kursor. Nah, ini nih. Nah, yang gambar tangan ini adalah kursor. Nah, sedangkan untuk inputan berupa huruf, angka dan simbol yang lainnya menggunakan keyboard. Nah, jadi keyboard itu ya kayak papan kunci lah gitu, ya. Jadi semua
semua karakter ada di situ. Lalu juga ada speaker, ada headphone, ada printer. Kalau printer itu adalah untuk mencetak dokumen. Kalau speaker dan headphone ini adalah untuk mengeluarkan suara. Ada juga ini namanya RAM. Nah, tapi ini belum Bapak bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, termasuk ini motherboard. Motherboard itu adalah papan utama. Nah, si motherboard dan RAM ini ada di dalam CPU ini nih, di dalam sini. Nah, terus lebih lengkapnya coba lihat ya. Ada ini website terkait dengan hardware. Nah, di jagat.id. Nah, di sini. Ya. Ada macam-macam nih, ada hardware input. Input itu kayak mouse, keyboard, itu input. Proses itu ya kayak CPU. Hardware outputnya itu speaker, monitor, dan printer. Nah, ini tidak terlalu detail ya. Bapak akan jelaskan sedikit aja nih. Power supply ini untuk listrik ya. Kelistrikan dalam sebuah komputer itu diurus oleh power supply. Ada prosesor. Prosesor itu adalah otaknya komputer ya. Motherboard, nah ini papan utama. Jadi semua komponen komponen dalam komputer itu akan tersambung dan terpusat di sini di motherboard. Ada hard disk. Hard disk ini untuk menyimpan data seperti foto, video ya, lalu juga dokumen dan sebagainya. Ada PGA ini untuk monitor, soundcard ini untuk speaker, casing ini ya tempat daripada si motherboard tadi. Nah, lalu juga ada monitor, ada juga speaker atau headset, ada keyboard, mouse, dan touchpad. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita balik lagi. Nah, lanjut kita ke pembahasan software. Nah, software itu adalah perangkat lunak. Perangkat lunak itu artinya apa? Itu perangkat di dalam komputer yang tidak bisa kita pegang. Contoh di sini ada gambarnya, ada aplikasi Word. Apakah aplikasi Word ini bisa dipegang? Kalaupun yang dipegang, misalnya di layar, itu bukan aplikasinya tapi hardwarenya, yaitu monitornya yang dipegang. Sedangkan aplikasinya itu tidak bisa dipegang tapi bisa bermanfaat untuk kita, bisa terasa manfaatnya untuk kita gitu ya. Nah, ada Word, ada PowerPoint, ada Google Chrome ya. Word ini adalah untuk mengolah kata ya, aplikasi untuk mengolah kata seperti membuat surat, lalu membuat daftar hadir. Kalau PowerPoint ini adalah untuk presentasi, kayak Bapak ini kan presentasinya menggunakan PowerPoint. Ada Gmail ya untuk surat elektronik, ada antivirus dan sebagainya. Nah, lebih detailnya kita coba lihat ya. Nah, ini contohnya ada antivirus. Antivirus itu adalah seperti namanya, dia itu adalah tameng untuk virus yang ada dalam komputer. Jadi bisa mengantisipasi atau menahan virus ataupun bisa menghapus virus, yang namanya juga antivirus. Karena di dalam komputer itu kita nggak tahu apakah ada virus atau tidak. Virus itu aplikasi sebenarnya, tapi itu ya aplikasi jahat yang bisa merusak komputer kita. Ada software perkantoran kayak Office ya, ada Microsoft Word, PowerPoint, Excel dan sebagainya. Ada software video editor. Jadi misalkan kalau kalian buat video misalkan, nah itu pasti ada softwarenya. Kalau di aplikasi di HP misalkan ada KineMaster, ada Solup ya, masih banyak lagi. Ada software browser. Browser itu untuk mencari informasi ya di Google misalkan. Nah, itu kita menggunakan browser atau mesin pencari. Ada Google Chrome, Mozilla Firefox, masih banyak lagi ya. Lalu juga ada aplikasi software desain grafis. Ada Paint misalnya, ada Photoshop. Nah, jadi yang berkaitan dengan desain grafis seperti menggambar, melukis, mewarnai dan sebagainya, ini disebut juga software. Nah, ini jaringan ini terlalu jauh. Ada audio editor, misalkan ingin menghapus noise ya di dalam suara rekaman, misalkan bisa menggunakan software audio editor. Nah, masih banyak lagi ya. Nah, ini mungkin terlalu jauh,
tapi nggak apa-apa. Pembahasan ini mungkin akan dibahas nanti di tingkatan selanjutnya, misalnya di SMP atau di SMA ya. Seperti itu. Kita balik lagi. Selanjutnya, brainware. Brainware itu apa? Nah, brainware itu adalah orang yang menggunakan komputer. Jadi tadi kita udah bahas hardware, kita udah bahas software. Nah, hardware dan software ini tidak akan bermanfaat kalau tidak ada orang yang menggunakannya. Jadi, ketiga komponen utama ini harus ada ya. Harus ada hardware-nya, harus ada software-nya, dan juga harus ada brainware-nya. Nah, ketiga komponen ini tidak bisa lepas begitu saja, harus terkait ya. Contohnya apa aja hardware brainware itu? Nah, coba kita lihat ya. Nih, ada sistem analis. Jadi analis, orang-orang yang menganalisis. Ada programmer, orang yang membuat program. Kayak tadi siapa? Bill Gates, lalu Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Itu adalah programmer karena dia membuat program. Ada administrator, database, ada operator. Operator itu ya kayak kita misalkan yang menggunakan komputer untuk keperluan sehari-hari gitu kan. Kayak misalkan di TU misalkan ada operator komputernya, misalkan siapa. Nah, itu termasuk brainware ya. Masih banyak lagi lah sebenarnya ya detailnya, dan lebih jelasnya nanti mungkin kalian bisa juga carilah di Google ya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, hardware, software, dan brainware itu adalah tiga komponen utama komputer. Jadi nggak bisa tuh misalkan hardware dan software aja gitu kan, sedangkan nggak ada yang pakainya, itu bukan komputer gitu. Jadi tiga komponen ini harus saling terkait. Selanjutnya ya, berkaitan dengan Microsoft Word. Nah, ini harus diperhatikan. Microsoft Word untuk isi-isi TIK-nya lumayan banyak juga ya, maka harus diperhatikan. Kita coba buka Microsoft Word ya. Untuk membuka Microsoft Word banyak caranya ya. Caranya yang pertama, misalkan kalian bisa cari di tombol window ya, tombol window, lalu ketikan Word, maka akan muncul aplikasi Word-nya. Atau menggunakan shortcut atau jalan cepat, bisa menggunakan di keyboard Windows R, ketikan WinWord, maka akan muncul aplikasi Word-nya seperti itu. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan singkat ya terkait dengan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word ya. Pertama, ini ada yang namanya ribbon. Ribbon atau tool-tool yang ada di dalam Microsoft Word. Ya, ini namanya ribbon. Ada menu apa aja? Ada menu home, insert, design, page layout, reference, mailings, review, view, dan Foxit Reader. Foxit Reader ini ada karena kita menginstal aplikasi. Nah, kalau misalkan kita tidak menginstal aplikasi Foxit Reader, ini nggak akan ada ya. Jadi yang utamanya itu adalah home sampai dengan view. Nah, di dalamnya ada apa aja sesuai dengan namanya. Nah, yang namanya home itu adalah fitur-fitur umum biasanya. Ada tulisan. Nih, ini yang namanya font style ya. Jadi gaya-gaya tulisan. Ada yang tebal, ada yang miring-miring seperti ini, ada yang kayak komiks ya. Lalu ada font size. Font size itu adalah ukuran daripada tulisan. Terus juga ada menu atau fitur untuk menebalkan, yaitu bold ya. Lalu ada italic, miring, dan juga underline atau garis bawah. Nah, lalu ada yang namanya, kita coba lihat ya. Misalkan test. Nah, ada yang namanya paragraf di sini. Nah, misalkan ini kan di kiri nih, di kiri. Coba pindahkan ke tengah. Nah, kita bisa menggunakan center di sini, maka dia akan pindah ke tengah. Kalau misalkan kita ingin di kanan, bisa di sini nih, align right. Nah, dia akan pindah ke kanan seperti itu. Nah, jadi semua terkait dengan keperluan umum di Microsoft Word ada di home. Lalu di insert apa?
Nah, yang namanya juga insert artinya memasukkan. Jadi semua komponen-komponen di luar Microsoft Word kita bisa masukkan di sini gitu kan. Seperti kita bisa menambahkan tulisan ya, menambahkan gambar ya, picture, bisa menambahkan video juga. Nah, dan juga bisa menambahkan shapes. Nah, shapes itu ini namanya shapes ya. Shapes itu adalah bentuk-bentuk di dalam Microsoft Word ya. Bentuk-bentuk, ada bentuk persegi, oval atau lingkaran, ada segitiga. Nah, ini berfungsi untuk sebagai area gambar nanti ya. Misalkan kita ingin gambar kotak, misalkan diklik aja kayak gini, seperti itu. Nah, dan yang paling sering Bapak bahas adalah terkait dengan tabel. Nah, ada di menu insert tabel. Nah, tabel ini sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita ingin membuat daftar hadir ya, daftar hadir bisa menggunakan tabel di Microsoft Word, atau membuat, nah kalau misalkan membuat surat nggak perlu kita pakai tabel, seperti itu ya. Jadi silahkan kalian nanti pelajari ya. Misalkan tabel itu tahapannya gimana kalau untuk membuat tabel. Berarti ada di menu insert, ada di tabel, tinggal pilih berapa jumlah kolom. Nah, seperti ini ya, kayak gini. Terus misalkan untuk menambahkan gambar gimana? Nah, ada di sini, ada picture, menambahkan gambar, maka kan masuk ke sini. Lalu untuk menambahkan shapes, menambahkan oval gimana? Insert, shapes, pilih yang oval. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk tingkatan SD kelas 6 itu sampai kelas 6 baru ada di dua ini nih, dua menu, home dan insert. Nanti untuk jenjang berikutnya kalian pasti akan ditambahkan materinya nanti ya. Entah itu di SMP, SMA akan masuk nih ke desain, page layout gitu kan, di mailing, review sampai review. Walaupun kemarin ada beberapa fitur yang sempat Bapak bahas ya, seperti misalkan orientasi kertas, asalnya portrait dia memanjang ke bawah, dirubah kita misalkan menjadi landscape, melebar ke samping seperti ini. Lalu juga ada size untuk ukuran kertas ya, ada A4, letter dan sebagainya. Seperti itu untuk kisi-kisi pelajaran atau untuk USTIK nanti ya. Materinya tadi terkait dengan materi umum, tokoh-tokoh di dalam dunia TIK. Lalu juga ada hardware dan software, dan juga brandware, dan terakhir masuk ke materi Microsoft Word. Seperti itu. Mudah-mudahan untuk US kalian berjalan lancar, tetap junjung nilai kejujuran ya. Sebesar apapun nilai kalian, kalau misalkan kalian tidak jujur, hati kecil kalian pasti tidak akan puas. Tapi misalkan nilai kalian tidak terlalu sesuai dengan keinginan, tetapi kalian sesuai dengan kemampuan, jujur, insya Allah kalian akan merasa puas. Seperti itu. Kalaupun ada yang tanyakan, silakan tanyakan. Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.